Sumatera Selatan merupakan provinsi penghasil batu bara yang digunakan bukan hanya di Sumatera Selatan, namun juga untuk mensuplai listrik untuk provinsi lain. Bukan hanya energi fosil, Sumatera Selatan juga menyimpan potensi teknis energi terbarukan mencapai total 21.032 MW. Namun, baru 4,7% dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan dengan kapasitas terpasang energi terbarukan sekitar 989,12 MW. Sektor industri menjadi satu komponen penting dalam transisi energi di Sumatera Selatan, baik dalam perannya sebagai pembangkit energi ataupun untuk pemanfaatan mandiri oleh industri terkait. Dalam perjalanan jelajah energi Sumatera Selatan, rombongan jelajah energi berkesempatan untuk mengunjungi sejumlah pembangkit energi terbarukan dengan berbagai skala yang ada di Sumatera Selatan. Jelajah energi ini kita selenggarakan dalam rangka mempublikasikan dan juga mempromosikan praktik baik kegiatan. Rangkaian kegiatan jelajah energi Sumatera Selatan dibuka dengan workshop pengantar untuk memberikan landasan pemahaman tentang energi terbarukan, dan perannya dalam agenda dekarbonisasi. Hadir dalam workshop, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Gufron, yang mengutarakan tekad Provinsi Sumatera Selatan untuk terus menggunakan energi terbarukan. Setelah menyelesaikan workshop dan makan siang, rombongan jelajah energi Sumatera Selatan mulai bergerak menuju lokasi pertama, yaitu PT Pupuk Sriwijaya atau PT Pusri. PT Pusri adalah produsen pupuk pertama di Indonesia dan beroperasi sejak era 1970-an. Mengingat masa operasional perusahaan yang sudah cukup panjang, saat ini aset-aset produksi PT Pusri telah memasuki masa revitalisasi. Hal ini juga digunakan untuk memilih jenis teknologi yang lebih bersih untuk masa operasional ke depan. PT Pusri juga memasang PLTS atap dengan kapasitas sebesar 110 kWp secara on-grid untuk mendukung operasional gedung perkantorannya. Pada tahun 2024, PT Pusri berencana akan menambah kapasitas PLTS atapnya sebesar 100 kWp, sehingga memiliki kapasitas PLTS sekitar 210 kWp. Perjalanan kami lanjutkan di hari kedua dengan menyusuri jalanan kota Palembang menuju Kompleks Olahraga Jakabaring untuk melihat instalasi PLTS milik PT Sumsel Energi Gemilang atau SEG. PLTS berkapasitas 2 MW ini dibangun dengan mekanisme Joint Crediting Mechanism atau JCM dengan pemerintah Jepang. Sebagian besar dana dari pemerintah Jepang ini digunakan untuk pengadaan teknologi dan infrastruktur. PLTS ini dibangun saat persiapan gelaran ASEAN Games 2018. Saat ini PLTS masih tetap bekerja dan menyuplai operasional kantor PT SEG. Kami mulai bergerak menuju PT Buyung Putra Energi. PT Buyung Putra Energi awalnya fokus pada kegiatan usaha penggilingan padi dan sejak tahun 2019 memiliki boiler biomasa berkapasitas 3 MW. Pembangkit biomasa ini awalnya diadakan untuk mengatasi limbah sekam padi yang menumpuk dari kegiatan produksi beras. Air telah lama dipercaya sebagai sumber kehidupan. Selain sebagai kebutuhan pokok, aliran air pada sungai juga dapat menghasilkan aliran listrik. Hal inilah yang dilakukan PT Green Lahat dengan memanfaatkan aliran sungai Endikat dan mengubahnya melalui teknologi pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM berkapasitas 3 × 3,3 MW. Pembangkit ini telah memasok listrik untuk Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat. Sebesar 70% listrik yang dihasilkan PLTM ini dikirim ke grid Pagar Alam dan 30%-nya dikirim ke grid Lahat. Di awal di sini ada aliran sungai yang cukup deras. Kita lakukan dengan survei, tim survei kita awal-awalnya ini berpotensi untuk menghasilkan energi sebelum PLTM ini berdiri. Di 2012
kita mulai pembukaan lahan. Pembangunan itu di 2013 dan alhamdulillah di 30 November 2015 kita menghasilkan listrik dan kita jual ke PLN. Untuk produksi kita di 2 kabupaten, Lahat dan Pagaralam. Untuk di Pagaralam dari hasil kita anggap 10 mega, 70%-nya ke Pagaralam, kurang lebih 7 mega di Pagaralam dan 3 mega atau 30%-nya di Lahat atau Kabupaten Lahat dan sekitarnya. Mungkin kami semuanya sama menghimbau atau ke masyarakat dan kaum muda untuk lebih menggiatkan atau menggalakkan penghijauan, karena untuk EBT khususnya dengan PLTM atau PLTA dia tergantung dengan pasokan air yang ada di hulu sungai. Jadi stop pembalakan liar, regulasi pemanfaatan hutan harus diatur dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bijak. Pada hari keempat, rombongan jelajah energi Sumatera Selatan mulai bergerak menuju PLTP Lumut Balai di Margabayur. Setelah berkendara selama 4 jam, kami disambut udara dingin pegunungan. PLTP Lumut Balai terletak di Desa Panindayan, Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, PLTP Lumut Balai Unit 1 memiliki kapasitas terpasang sebesar 55 MW dan telah menyuplai listrik untuk kebutuhan 55.000 rumah di sekitar wilayah kerja PGE dan sambil mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 300.000 ton karbon dioksida sejak mulai beroperasi pada tahun 2019. Saat ini, PLTP Lumut Balai tengah membangun unit kedua dengan kapasitas 55 MW, sehingga nantinya kapasitas PLTP Lumut Balai akan sebesar 2 dikali 55 MW. PGETBK adalah bagian dari Pertamina yang sangat concern dan mendukung terhadap program NGI 2060, di mana kita akan mengoptimalisasikan green energy geothermal untuk kita optimalisasi pengembangannya, sehingga kita bisa memberikan kontribusi untuk NGE 2060. Selain itu juga kita berinisiasi terhadap bursa karbon, yang dimana dapat sebagai tools yang secara efektif terhadap program NGI di tahun 2060. Hingga September tahun 2003, PGETBK telah berkontribusi terhadap usaha pasar karbon domestik hingga menerbitkan 864.000 ton CO2 ekivalen. Dan ini merupakan proyek panas bumi pertama di bursa karbon. Harapan besar terhadap pengembangan EBT, terutama panas bumi. Kita berharap ke depan, khususnya geothermal ini dapat berkembang lebih baik sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap program NGE di tahun 2060. Sehingga perlu adanya kolaborasi semua stakeholder yang ada sehingga bisa mendukung terhadap upaya pencapaian untuk kita optimalisasi resource yang ada di geothermal yang ada di Indonesia. Di hari terakhir jelajah energi ini, kami menuju Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kami mengunjungi PLTS yang digunakan sebagai pompa air tenaga surya yang digunakan untuk mengairi ladang warga. PLTS berkapasitas 38 kWp ini merupakan bagian dari CSR PT Bukit Asam dan mulai beroperasi bulan Februari 2023. Pompa air PLTS ini dipilih sebagai bentuk CSR setelah melakukan proses kajian tentang kebutuhan warga.
Manfaatnya kami bisa bertanam. Ini selama ini kan kami tidak pacak bertanam kemarau. Jadi kami senang di adanya gradasi ini, kami pacak 4 kali setahun bertanam, pacak 3 kali bertanam. Itulah keuntungannya kami tuh. Kadang 3 ton. Ya dikalikan baik, cak itu berapa beras sekarang dikalikan. Ya harapannya kami nih sama BTPA minta bantuan untuk buat apalah keripik, apa cak itu ya. Apa diadukannya buat topi dan aja itu. Selesai sudah rangkaian jelajah energi terbarukan Sumatera Selatan kali ini. Besar harapan dengan adanya jelajah energi terbarukan dapat semakin menginspirasi semua pihak untuk sama-sama mempercepat transisi energi di Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor, kita telah membuktikan bahwa kita mampu menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam memanfaatkan energi terbarukan.